Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Dan saatnya kita akan mencoba mencari tahu bagaimana caranya membuat suara kita di video menjadi lebih bagus. Dan untuk membuat suara kita lebih bagus itu ada buah audio interface namanya. Jadi alatnya seperti nanti saya tunjukkan alatnya seperti apa. Tapi intinya adalah dia akan membuat suara kita lebih bagus. Dan selain itu ada beberapa eh, ada beberapa fitur yang dimiliki oleh audio interface ini yang membuat pembuatan sebuah video yang didukung oleh audio itu menjadi bagus. Dan bukan cuman itu, dia ada fitur-fitur yang sangat berguna. Selain pengaturan bass, treble, terus volume, dia juga ada beberapa efek-efek yang bisa ditambahkan secara langsung dari alat tersebut. Oke, kita langsung aja. Contoh, ini di sini kita akan, jadi yang satu ada tombol, nanti saya tunjukin di situ, tapi saya operate-nya di sini ya. Ini contoh nih. Ini yang pertama ada mic-nya ini bisa di minimum maksimum. Ini nih. Dibesarin. Oke, ini volume. Terus dia juga bisa ditambahin echo. Ini contohnya. Ini echo-nya saya tambahin nih. Nah, ini tambah echo ya. Makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar dan makin besar. Ini adalah efek dari echo yang masuk dari audio interface. Oke, saya kurangin lagi echo-nya. Kemudian treble bisa diatur. Nih treble-nya saya naikin seperti ini, saya kecilin lagi treble-nya, dan bass-nya pun bisa diatur ya. Ini bass-nya udah maksimum sebenarnya. Kemudian volume record-nya juga bisa diatur. Ini record-nya yang paling tinggi, terus record volume-nya ini yang paling rendah seperti ini. Dan ini adalah tengah-tengah. Ini kembali lagi saya putar ke yang paling tinggi. Kemudian di sini ada tombol atau ya tombol untuk meninggikan suara musik, volume musik. Misalnya kita mau masukin suara dari instrumen musik kayak gitar atau misalnya piano, itu bisa diatur dari audio interface ini. Orang juga bisa kadang menyebut audio interface ini sebagai sound card ya. Kemudian ini ada monitor. Monitor ini untuk mengetahui seberapa besar kita volume suara kita pada saat kita recording, dan jadi kita bisa kontrol. Ini makanya disebut monitor. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 efek suara. Efek suara contoh yang pertama ini adalah elektro. 降 A 大调，Nah, ketika diaktifkan, elektro ini suaranya akan seperti ini. Oke, saya matikan lagi. Kemudian pitch loud, pitch bend. Oke, ini suara dengan pitch bend. Saya matikan lagi ya. Oke, ya suara pitch bend ini bisa dua. Yang tadi yang pitch-nya besar, yang ini pitch-nya kecil. Oke, nah itu pitch-nya kecil. Oke, nah ini udah suaranya normal. Jadi pitch itu ada tiga kategori. Mungkin elektro juga ada 3 kategori ya. Coba saya coba lagi. 降 A 大调 Oke, ini yang pertama. ，A 大调， Ini yang kedua. 降 B 大调 Ini elektro yang ketiga. ，B 大调 Oke, ini elektro yang kelima. ，C 大调， Ini elektro yang keenam. Kayaknya nggak ada bedanya deh. 降 D 大调 Elektro yang ketujuh. Oh, berarti mungkin semuanya sama. ，D 大调， Ini elektro yang ke-8, 降 E 大调 9, ，E 大调 10, ，F 大调， 11, 降 G 大调 12, ，G 大调， 13.
14. Oke, oke. Ada 13 jenis, tapi saya nggak terlalu bisa bedain suaranya. Ini Magic. Magic 1. Magic 2. Oh, Magic cuma ada satu. Terus Shockwave. Shockwave. Ini udah dipijit tapi. Halo? Shockwave. 1, 2, 3 percobaan. Satu. Nggak ada bedanya guys. Matiin lagi. Dan ini ada suara MC katanya. Ya, ini adalah suara MC guys. Suara MC ini suaranya lebih kedap. Dibandingkan dengan tanpa MC. Dan ini suara tanpa MC guys. Oke, yang kemudian yang selanjutnya adalah Dodge. Ini dia Dodge. Saya pijit Dodge-nya. Saya matikan lagi. Saya pijit lagi. Nggak ada bedanya guys. Oke guys, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tombol untuk Ada di sini ada clap, ada cheers, ada embarrass, ada gun, jadi ini efek-efek suara yang transition semacam itulah. Saya sekarang ini saya pijit yang cheers ya. Oke, kemudian saya pijit yang embarrass. Oke, matiin. Saya pijit yang gun. Oke, habis itu saya pijit spice. The boot. Itu the boot. Terus kiss. Love. Oke. Habis itu clap. Dan pay attention. Kemudian ada kiss lagi. Memote. Terus ada song 1. Ada song 2. Oke guys, ya itu contohnya saya bisa pakai. Nah itu dia. Misalnya kayak gini, kita lagi contoh aplikasi. Pada saat kita misalnya lagi ngomongin hal-hal yang lucu, dan akhirnya itu berhenti. Apakah itu lucu? Apakah itu lucu? Nggak lucu. Tapi saya lagi ngelawak nih guys. Ini adalah lawakan yang serius. Kalian jangan ketawa. Saya bilang kalian jangan ketawa. Kalian masih ketawa ya? Oke guys, itu dia review sekilas tentang audio interface. Dan saya sekarang akan bandingkan antara suara dengan menggunakan audio interface dan tanpa menggunakan audio interface. Saya sekarang akan switch ke dengan tanpa menggunakan audio interface, tapi saya masih menggunakan sound card yang kecil. Kita bandingkan suaranya antara sound card yang besar dan sound card yang kecil. Oke guys? Dan tanpa shortcut. Misalnya ini saya akan ganti dengan suara dari kamera, ya langsung. Oke, saya matiin dulu audio sound card yang ini. 1, 2, 3. Dan sekarang saya menggunakan suara dari langsung dari kamera mikrofon. Oke. Ini matiin dulu. Stop. Nah, ini saya akan coba pakai splitter ini dengan menggunakan mic condenser yang sama. Ini dia mic condensernya BM800. Tapi saya akan memakai ini. Ya, saya coba pakai
audio ini Pak, ini namanya splitter. Kita masukin ke PC langsung. Nah, ini dia splitternya, satu lagi seperti ini. Ini splitter sekaligus sound card, karena ini bisa ada bisa naikin, kelihatan nggak? Volumenya bisa dinaikin juga guys di sini. Oke. Dari kondensor dari BM800 ini, BM800 kondenser. Ini sekarang suara masih dari kamera. Ini jacknya jack normal audio 3,5 mm ya. Nah, kita coba sekarang pakai splitter yang ini ya. Kita bandingin bedanya. Beda suaranya. Jadi ini ada dua. Ini yang masuk, colokan ini masuk ke PC atau laptop. Audio jacknya. Yang ini adalah satu buat mic, satu buat, ini yang merah buat mic. Colokin ke mic ini. Mic yang kondenser mic ini. Yang satu lagi colokannya masuk dari headphone. Jadi headphone yang saya pakai dulu headphonenya. Nih dari headphone ini guys. Nih headphone ini saya masukin ke yang hijau. Oke. Saya masukin ke yang hijau, terus kemudian kita colokin di sini. Nggak tahu apa yang salah, tapi yang jelas suaranya jelek apa nggak ya? Coba saya coba lagi. Tak. Stop dulu. Saya play dari sini. Jadi suaranya ya seperti itu. Suaranya jelek kalau menurut saya. Saya mau tunjukin yang audio interface yang saya tadi bilang adalah ini. Kelihatan nggak? Ini cahayanya bukan dari depan, tapi oke lah. Bisa kelihatan kan? Ini interface yang tadi saya bilang, efek-efek itu. Kemudian ini adalah monitor, treble, bass, volume record, dan ini mic volume, dan lain sebagainya. Dan ini adalah colokannya. Ini yang langsung dari kondenser mic, kalau dia XLR cable. Kemudian ini yang ini bisa dua input dari HP misalnya, sama dari instrumen. Kemudian fokus dong, fokus. Nah, ini bisa dari HP, bisa dari instrumen, dan bisa dari headset. Ini tiga ini. Kemudian ini yang ini yang maksudnya yang ke HP sama instrumen lain. Ini yang ke audio headset atau speaker. Dan ada yang bisa charging. Yang terakhir charging itu dia masuk ke PC ya. Jadi sekalian charging, dia sekalian juga sekalian charging, sekalian interface untuk audio juga kali. Microphone condenser, oke. Dan ini headset masuk. Oke, sudah di setup lagi seperti tadi. Saya nyalain dulu audio. Oh, pas dinyalain pertama ada suara tit. Itu katanya normal. Kalau kayak gitu kecilin dulu suaranya. Terus digedein lagi. Oke. Tes 1 2 3. Condenser mic, bukan headset ya. Ini earphone. Jadi kalau suaranya tadi ada mendengung kayak gitu, itu berarti harus dimasukinnya ke earphone, bukan ke headset ya. Tes 1 2 3. Oke. Saya record lagi. Dan ini adalah suara dengan menggunakan audio interface ya. Jadi bisa terdengarkan, bisa kedengaran kan bedanya. Ini suaranya kalau pakai audio interface ini lebih powerful. Kenapa? Karena kan kondenser mic itu memerlukan daya. Jadi selain memberikan daya, dia juga menjernihkan suara, menambah power, dan suaranya jadi terdengar lebih powerful, lebih jernih, dan lebih bagus. Oke, itu dia penjelasan atau review tentang audio interface, yaitu sebuah alat yang bisa membuat
suara mic lebih jernih atau lebih bagus. Kedepannya saya akan coba pakai mic ini untuk aplikasi seperti misalnya rekaman lagu, nyanyi dan lain sebagainya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Until next time.